sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, pernah nggak merasa saat badan kita sehat-sehat aja, tapi tiba-tiba ada yang berubah dalam badan kita? Rini mengalaminya. Awalnya badannya ngerasa cepat lemes, penglihatannya mulai nggak nyaman. Ketika ada pemeriksaan gratis, ia iseng cek. Selama ini kebiasaannya sederhana, minum teh manis tiap hari, suka cemilan manis, dan semuanya terasa normal. Pas diperiksa hasilnya, gula darahnya tinggi. Dan di titik itu, barulah ia sadar ini bukan hal yang sepele. Dulu dianggap biasa aja. Dari kebiasaan kecil, kalau dibiarin bisa jadi masalah serius. Bahkan bisa membawa dampak yang besar. Bapak Ibu, saya cuma ngingetin, menjaga kesehatan itu dimulai dari hal yang sederhana. Yuk, lebih peduli dari sekarang sebelum tubuh yang mengingatkan kita. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Bang Coki Sitohang. Bang Rahman Afri, terima kasih buat kata-kata pengingatnya. Sangat lembut tapi faktual banget. Dan itu relevan terjadi hari ini. Kita sering diingatkan bahwa ketika kita mencari yang manis, yang menyenangkan lidah, terus-terusan pikiran kita kecenderungannya ke sana, ujung-ujungnya adalah kronis. Pemirsa, saya ingin ingatkan juga, oh ya, nama saya Coki Sitohang, di Go Healthy, kita sudah 5 tahun ketemu di program ini. Jika Anda mencari informasi lewat media sosial, ada risiko yang bisa Anda hadapi. Kemungkinan besar adalah risiko hoax atau kabar bohong. Sementara kita ingin mencari solusi atas masalah kesehatan kita. Tolong tetap waspada, hati-hati, dan bandingkan dengan data. Kami di Go Healthy setiap hari hadir untuk menyediakan edukasi solusi cara tepat hidup sehat. Hari ini saya bersama dengan Mbak Rita, juga ada Mbak Preti, dan satu orang narasumber, seorang ibu yang masih produktif sampai umur sekarang. Wah, dulunya beliau berjasa sekali dalam mendampingi pimpinan-pimpinannya sehingga pimpinannya bisa meraih sukses yang lebih besar. Tapi sebelum wawancara dimulai, saya ingin pemirsa untuk melihat info sehat yang penting berikut ini. Biasanya orang menyimak info sehat sambil memeriksa keadaan tubuhnya. Sekarang kita bahas mengenai ini. Mengalami kaku sendi bahu. Ternyata keadaan ini lebih sering atau cenderung dialami oleh pasien diabetes. Mbak Preti, penjelasannya? Jadi, berdasarkan dengan hasil studi ilmiah menunjukkan bahwa pasien diabetes ini beresiko 5 kali lipat lebih besar untuk mengalami kaku pada sendi bahu atau sebuah kondisi medis yang dikenal dengan istilah frozen shoulder. Jadi bahunya kaku seperti ada di dalam es, terkunci gitu ya pemirsa. Nah, ini bukan cuma sekedar cedera otot biasa atau salah postur atau salah posisi tidur, tapi sebenarnya pada pasien diabetes, gula darah yang tinggi secara kronis ini memicu penumpukan molekul glukosa di kolagen yang membentuk jaringan sendi bahu. Akhirnya penumpukan tersebut bisa memicu perlengketan, peradangan, dan penebalan. Nah, kenapa ya sendi bahu? Kan sendi ada banyak ya pemirsa. Ada sendi jari tangan, ada siku, ada panggul. Ada alasannya kenapa sendi bahu ini yang paling rentan. Karena secara anatomi sendi bahu itu memiliki kapsul pelindung yang sifatnya lebih tipis. Jadi kalau ada penebalan sedikit aja maka bisa mengganggu rentang gerak sendi bahu itu sendiri.
Nah, pada pasien diabetes yang mengalami frozen shoulder, ini nggak cuma rasa nyeri saja yang dirasakan, tapi adanya keterbatasan. Contoh, nggak bisa angkat gayung, nyisir rambut, nggak bisa pakai baju secara mandiri nantinya. Oleh sebab itu, kontrol gula darah ini merupakan kunci yang penting pada pasien diabetes untuk mencegah terjadinya frozen shoulder. Dan hal ini juga dialami oleh narasumber yang sudah hadir. Namanya Bu Rini karena diabetes yang menahun akhirnya berujung mengalami frozen shoulder. Dan salah satu upaya untuk mengatasi frozen shoulder selain melakukan fisioterapi dan lain-lain, tentu kontrol gula darah adalah kunci yang penting. Terima kasih banget Mbak Preti. Bener ya Ibu Rini ya yang dibilang sama Mbak Preti? Betul sekali. Selamat datang Bu. Ya, Selamat bergabung di Go Healthy. Amin. Terima kasih. Waktu Ibu mengalami kekakuan pada sendi bahu itu, yang paling sulit Ibu lakukan adalah gerakan apa? Gerakan tangan biasanya itu maksimal bisa sampai ke belakang, tapi saat ini hanya separuh gitu. Boleh saya lihat cara Ibu mengangkat yang normal kanan, dulu? yang kanan ini bisa sampai ke belakang. Iya. Terus ini hanya sampai segini. Ini kalau ke belakang lagi terasa sakit. Terutama di panggul ini. Dan kondisi ini memang dipicu juga oleh keadaan gula darahnya Ibu Rini yang tinggi. Sekarang Ibu masih profesional sih Ibu? Saya hanya sibuk di organisasi aja, beberapa komunitas. Nah sekarang Ibu Rini datang ke Go Healthy. Tentu mau ketemu sama Mbak Preti, sama Mbak Rita. Mau konsultasi mengenai masalah kesehatannya. Boleh, apa yang Ibu masih keluhkan sekarang? Tanyakan ke beliau berdua, silakan. Saya ingin bertanya ke Mbak Rita, itu bagaimana solusinya? Karena saya kan harus mengkonsumsi obat itu katanya seumur hidup gitu dok. Saya ingin, masa sih saya harus konsumsi obat sampai seumur hidup gitu? Nanti apakah tidak ada efek gejala nanti pada kondisi tubuh saya begitu? Nah, apakah akan seumur hidup? Tentu tidak. Kalau seandainya kadar gula darahnya sudah terkontrol, tentu tidak akan seumur hidup ya. Nah, ini hari ini kita akan berikan solusinya ya. Betul. Namun saat ini ketika diberikan obat, ya Ibu harus patuhi semua anjuran dokter. Nah, kalau boleh tahu berapa tekanan darah Ibu sebelumnya? Kebanyakan masih normal ya, berkisar 120, 130 per berapa gitu. Kalau Ya, itu ada tekanan darah. Ya. Kalau gula darah pernah sebelumnya Kalau gula berapa? darah itu saya pernah di 405. Itu pada saat ada kegiatan pelayanan gratis untuk cek kesehatan. Berarti pada saat dicek itu ketahuan. Betul. Itu saat itu Ibu usianya berapa? 63 apa? Nah, Ibu sekarang berapa? 67. Oh, berarti sudah 4 tahun yang Hampir lalu itu 3 sudah atau tinggi 4 kadar tahun gula. ya. Oke. Selama ini, apakah Ibu pernah diperiksa ketahuan tensi di atas 140? Pernah. 140 itu saya datang ke rumah sakit, mau cabut gigi, saya terus dicek itu tensi, ternyata 140. Kok 140 ya gitu, tinggi sekali. Padahal saya jarang mengalami hal seperti itu. Sampai 140. Apakah Ibu ada cek tensi rutin setiap hari di rumah? Kalau rutin enggak ya sebenarnya. Sebenarnya ada paling kalau ke ini aja, kalau ke dokter atau misalnya ada momen-momen seperti itu gitu. Tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi. Ada lagi nggak angka-angka yang tinggi? Ada. Asam uratnya? Asam urat tadi 6, sekian. Oh, itu juga tinggi. Iya, di bawah di atas 6. Kadar kolesterol? Kolesterol ada saya agak tinggi. Keluhan yang Ibu rasakan apa, Bu? Dengan tingginya angka-angka itu tadi, apa yang Ibu rasakan? Keluhannya saya hanya ini aja, penglihatan agak buram, kurang fokus gitu ya. Tapi nggak sampai nggak kebaca gitu, hanya seperti ada embun gitu ya. Kalau pipis di malam hari? Nah, kalau sampai gula darahnya tinggi itu saya sampai 3 kali bangun. Dan setelah bangun malam itu kadang-kadang susah tidur gitu. Terganggulah tidurnya. Betul, gitu ya. terganggu tidurnya. Nah, diperiksa pasti itunya tinggi. Gula darahnya tinggi. Iya, tensinya. Tensinya juga tinggi. Iya, karena kurang tidur. Artinya Ibu Rini saat ini memang berada pada situasi punya faktor risiko yang besar untuk terjadinya komplikasi. Apalagi sudah menopause kan di usia 67, berarti cukup lama tuh menopause, hormon-hormonnya Ibu juga sudah menurun. Tentu kita harus berikan solusi. Sebelum
sebelum kita masuk ke solusi, kita coba lihat dulu ya hasil pemeriksaan hari ini. Kita lihat satu persatu kadar kolesterolnya Bu Rini ini dalam keadaan yang tinggi. Karena kolesterol total kita pengennya di bawah 200. Nah, sekarang Bu Rini di angka 225. Lalu yang kedua kita lihat adalah asam uratnya Bu Rini ini juga masih dalam keadaan tinggi karena pada perempuan kita pengennya di bawah 6. Nah, sekarang Bu Rini ada di angka 6,3. Nah, yang selanjutnya adalah hasil cek tensi. Ada di angka 141/73. Padahal kita pengennya Bu, kalau bisa di bawah 120/80. Ibu Rini, kondisi Ibu ini tadi saya sampaikan bahwa beresiko untuk terjadinya komplikasi. Komplikasi yang paling dikhawatirkan tentu adalah seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Ini sesuatu yang tidak kita inginkan karena terminal gitu ya. Jadi solusinya adalah tentunya Ibu harus mematuhi semua aturan konsumsi obat. Dan kemudian rutin berkonsultasi untuk menyesuaikan dosis obat Ibu. Harus dipantau terus itu angka-angka itu tadi untuk penyesuaian obat itu. Nah, kemudian Ibu juga harus melakukan pengaturan pola makan, pola olahraga, pola tidur juga. Nah, kemudian saya berikan terapi tambahan. Nah, ini menggunakan alat kesehatan yang menggunakan sinar laser, Bu. Jadi sinar laser ini nanti Ibu akan gunakan alat ini di pergelangan tangan kiri. Ya, lalu laser yang dikeluarkan dari alat itu akan masuk ke lapisan kulit terdalam dan teruslah ke pembuluh darah. Dia akan menstimulasi pembuluh darah untuk menghasilkan nitrit oxide. Nah, nitrit oxide ini sebuah molekul, pemirsa, yang di dalam pembuluh darah dia akan bekerja untuk melebarkan pembuluh darah. Kemudian dia juga bekerja nanti untuk meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Nah, kita pahami nitrit oxide sendiri Ibu pada saat usia bertambah tua dia diproduksi lebih rendah. Nah, tentunya pembuluh darahnya akan cepat menjadi kaku dan kemudian juga akan cepat menjadi sempit dan tidak elastis. Nah, dengan bantuan teknologi laser maka pembuluh darah baik dan tekanan darah menjadi terkontrol. Kemudian cara kerja yang kedua adalah di dalam pembuluh darah Ibu kalau kadar gula darahnya tinggi berarti banyak dong gula di situ yang kemudian menyebabkan darah itu menjadi kental. Nah, gula darah ini harus diubah menjadi energi gitu ya. Ketika diubah menjadi energi tentu kadar gula darah akan turun. Nah, teknologi laser akan bekerja untuk mengaktifkan mitokondria di dalam membakar gula tadi menjadi energi, mengubah kolesterol jadi energi. Apa yang terjadi? Ibu Rini bertenaga, tapi kadar gula darah terkontrol, kadar kolesterol juga terkontrol. Jadi pemirsa yang memiliki masalah sama dengan Ibu Rini, yang tekanan darahnya tinggi, kadar gula darahnya tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, ayo gunakan teknologi laser untuk bisa mengatasi keadaan itu, meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, tentunya akan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi Bu Rini pada dasarnya pola hidup sehatnya dijalanin. Obat-obatan dari dokter ini tetap diminum secara rutin. Seringkali ya obat-obatan itu tidak bekerja secara optimal karena kualitas darah dan pembuluh darah kita buruk. Contohnya saja yang membawa obat sampai ke target organ itu kan sel darah. Nah, kalau sel darahnya menggumpal maka obatnya terjebak di dalam, nggak bisa sampai itu Bu ke dalam target organ. Nah, seperti itu Bu gambarannya Bu ya. Nah, sekarang kalau Ibu pakai teknologi laser, nanti kan kualitas darah dan pembuluh darahnya lebih baik, sehingga aliran darahnya berjalan dengan lebih baik, lebih lancar, sel darahnya bisa nganterin nih Bu, si obat-obatan yang Ibu konsumsi sampai ke target organ, bekerja dengan lebih optimal, jadi penggabungan Bu antara obat-obatan yang Ibu Rini konsumsi dengan teknologi laser ini akan membuahkan hasil yang lebih baik. Jadi kalau misalnya Bu Rini pakai secara rutin, harapannya apa sih? Tensi Ibu stabil, gula darah Ibu bagus, kolesterolnya terkontrol, asam uratnya normal, sehingga Bu Rini menjadi lebih sehat, lebih produktif. Nanti Bu Rini bisa kembali aktif dalam komunitas sehari-hari dengan menerapkan pola hidup sehat, ikutin anjuran dokter dalam pengobatan, dan terakhir tambahkan teknologi laser. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Pemirsa, kami ingin ingatkan, entah Anda baru dengar per hari ini, ada namanya teknologi laser, seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya ini Bu. Bahkan Ibu lihat lasernya sedang aktif ya. Saya lagi pakai ini Bu. Sambil melakukan terapi, sambil bekerja. Ya, semudah itu, iya. Bagi Anda yang baru dengar, teknologi laser ini populer dengan nama ada dokter laser, ada AccuLaser. Yang saya pakai ini adalah AccuLaser.
inilah yang disarankan oleh praktisi kesehatan agar Ibu Rini pakai, pemirsa juga pakai dengan segera. Untuk apa? Untuk bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Jika Anda menggunakannya secara rutin, maka Anda berpeluang untuk terhindar dari penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke. Sesuatu yang kita tidak ingin pada usia berapapun. Anda bisa lakukan pemesanan sekarang pemirsa. Hubungi Gogomall. Nikmati fasilitas cicilannya sehingga tidak ada pertanyaan soal beban. Saya nggak siap saat ini. Nikmati fasilitasnya. Ada 12 bulan bahkan. Bunganya 0%. Pakai Bank BCA, Bank Nasional lainnya. Silahkan hubungi sekarang nomor yang tertera di layar televisi Anda. Jadi kalau Anda hitung-hitung mengenai biaya kesehatan, Anda cukup menyisihkan Rp20.000 per harinya untuk bisa mendapatkan teknologi modern seperti IQ Laser yang saya pakai ini. Jadi segera gunakan IQ Laser pemirsa untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jadi makan apa nih baiknya buat orang-orang yang memang hidup dengan diabetes? Kan mesti berdamai juga ya dengan penyakit yang dialami. Tapi hidup mesti terus produktif. Mbak Rita, bantuinlah di solusi sehat berikut. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang karbohidrat yang baik untuk penderita diabetes. Nah, saya ingin sampaikan bahwa karbohidrat ini memang zat gizi yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan kadar gula darah. Makanya kemudian diajak penderita diabetes itu untuk cerdas memilih makanan-makanan sumber karbohidrat. Tapi saya mau tanya dulu, siapa di antara pemirsa yang sering memilih nasi putih yang dimasukkan ke dalam kulkas alias didinginkan untuk dikonsumsi sehari-hari dengan tujuan untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, apakah ini benar? Apakah ini efektif? Mari kita bahas. Jadi nasi putih ketika didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius memang akan membuat pati yang dikandungnya menjadi resisten. Arti resisten adalah pati ini yang semula bisa meningkatkan kadar gula darah karena sebagian telah resisten akhirnya tidak bisa dicerna. Jadi tidak meningkatkan kadar gula darah dong, ya kan? Dan kemudian juga pati ini merupakan makanan dari mikrobiota yang bisa difermentasi sehingga menjadi asam lemak rantai pendek yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Tapi tunggu dulu, keputusan ini belum tentu keputusan bijak. Karena nasi putih kalau didinginkan bisa berpotensi menyebabkan keracunan. Kita ketahui bahwa di nasi putih itu ada bakteri yang ketika dipanaskan dia nggak mati, cuman inaktif saja. Ketika didinginkan pada suhu 4 derajat, diletakkan lagi pada suhu ruang, kemungkinan bakteri ini akan aktif kembali. Dan yang kedua juga kalau itu cara yang kita tempuh, kita tidak dapat kesempatan untuk memperkaya vitamin, mineral masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kali ini saya berikan solusi yang benar-benar cerdas untuk menentukan keputusan pemilihan makanan karbohidrat. Yang pertama adalah
dampingi nasi putih hangat ini dikonsumsi bersama dengan sayur lebih banyak. Tapi jenis sayur yang dipilih adalah yang tipe A, yang kalorinya 0. Seperti misalnya ketimun lebih banyak, tomat lebih banyak, selada lebih banyak, labu air lebih banyak. Maka kita nggak hanya mendapatkan kadar gula darah yang terkontrol, tapi vitamin juga, serat juga, mineral juga. Nah, kemudian substitusi tuh nasi putih hangatnya dengan umbi-umbian. Jadi sebagian nasi putih hangatnya didampingi sama jagung, sama umbi-umbian, sehingga indeks glikemiknya turun, kadar gula darah nggak meningkat tajam, tapi kita dapatkan kalium yang bisa kontrol tekanan darah. Kita juga dapatkan serat, dan yang terpenting kita mendapatkan rasa enak ketika makan. Kalau pakai nasi putih dingin belum tentu enak makannya, betul kan? Nah, dan selain itu pemirsa, dampingi juga dengan menggunakan teknologi laser untuk mengontrol kadar gula darahnya. Memang harus cerdas memilih makanan. Betul. Kritis ya Bu ya. Iya, iya. Mari jujur sama diri sendiri untuk pemirsa juga bisa belajar dari hidup Ibu. Ya. Penyebab gula darah naik dalam kasus Ibu, apa kontribusinya dari mana itu? Jadi pada saat saya masih aktif bekerja dari umur-umur 20 gitu, itu di kantor itu kan selalu disiapkan teh manis. Atau saya juga di rumah selalu minum teh manis hangat. Dan itu udah rutinitas tuh Mas Coki. Saya minum, konsumsi itu tiap hari. Makannya seperti apa yang dipilih oleh Ibu? Makan sih saya normal-normal saja, hanya saya tuh suka sekali makanan cake yang manis-manis begitu. Manis lagi. Iya, Jari manis terus. Iya, itu saya suka. Kalau misalnya kue maunya yang empuk, cake tapi manis gitu. Oke, selain pola makan, yang lain gimana Bu? Tidur, olahraga, stres? Kalau sekarang memang suka agak terganggu. Suka kurang gitu ya Bu ya? Iya, karena tadi itu ya kadang suka kencing, kalau gula darahnya tinggi sampai 3 kali terbangun dan nggak bisa tidur lagi. Kalau olahraganya bagaimana Bu? Dari muda, apakah dilakukan secara rutin? Olahraga karena dulu kerjanya agak waktunya menyita, jadi hanya seminggu sekali aja. Udah sepuh gini ya, saya ikut senam-senam seperti lintingku, seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya tentang penggunaan laser ini. Berapa kali harus dipakai dan dalam jangka waktu berapa lama misalnya itu. Jadi dipakainya sehari 2 kali dengan durasi 15-60 menit. Jadi ibu bisa pakai misalkan di pagi hari sembari beraktivitas, sembari siap-siap gitu ya Bu ya. Atau mungkin sembari jalan pagi dan lain-lain. Dan pada malam hari juga demikian. Nah, kenapa sih dipakainya sehari 2 kali? Karena mengikuti siklus alami tubuh kita. Nah, siklus alami ini yang diikuti nih dengan penggunaan teknologi laser. Jadi kalau dipakai di pagi hari, nanti tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini akan meningkatkan energi, meningkatkan produktivitas, menjaga kestabilan mood. Dan juga ketika dipakai di malam hari, nanti tubuh akan diajak untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini adalah hormon tidur yang sering kali terganggu saat bertambahnya usia atau memasuki masa menopause. Nah, disinilah peranan teknologi laser menjawab pertanyaan Bu Rini tadi. Dipakainya gimana ya? Nah, dipakainya sehari 2 kali untuk mengoptimalkan siklus alami tersebut agar si serotonin dan melatonin ini diproduksi dalam jumlah yang optimal, tubuhnya lebih produktif di pagi sampai sore hari, tapi pas di malam hari tidurnya lebih enak. Gitu kurang lebih Bu Rini. Nah, kemudian Ibu Rini, teknologi laser ini ada ekstensinya, alat yang digunakan di hidung. Kita menyebutnya adalah intranasal. Penggunaan alat ini ditempelkan pada rongga hidung. Nah, kita pahami di belakang rongga hidung itu banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil yang semuanya terhubung ke pembuluh darah besar di otak. Jadi ketika rutin menggunakan teknologi laser di area hidung, maka pembuluh darah yang kecil-kecil itu akan terstimulasi untuk menghasilkan nitrit oksida, sehingga pembuluh darah di belakang rongga hidung dan di otak menjadi lebih sehat, lebih lebar, lebih elastis, dan aliran darah menjadi lancar. Apa yang terjadi ketika aliran darah ke otak itu lancar? Maka akan mencegah stroke berulang bagi yang sudah pernah terkena stroke, mencegah demensia, mencegah vertigo, mengatasi sakit kepala, ya, dan kemudian
kemudian juga meningkatkan aktivasi kerja dari panca indera. Jadi penglihatan menjadi lebih baik, pendengaran menjadi lebih baik, bahkan aliran darah ke wajah yang lebih banyak itu membuat wajah pun terlihat lebih segar begitu. Nah, jadi Bu Rini gunakan teknologi laser yang di intranasal ini setiap malam 1 kali sehari sebelum Ibu tidur. Maka dia juga akan meningkatkan kualitas tidurnya Ibu dan menjadi lebih rileks gitu. Nah, pemirsa, gunakanlah teknologi laser ini yang di pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dan kemudian yang di intranasal 1 kali sehari ketika sore atau malam hari. Jadi semangat ya Bu ya, Ya, pasti semangat, bisa. Iya, iya. Kelihatannya Ibu lebih gembira nih sejak ngobrol sama kami. Betul, betul. Jadi ada termotivasi, apalagi setelah mendengar alat laser itu banyak kegunaannya ternyata untuk tubuh kita ya. Jadi Ibu berkeinginan ya untuk pakai laser juga Sangat ya? ingin. Bagus, bagus Bu. Iya. Bu sehat-sehat ya. Amin, Terima kasih. amin. Mbak Rita, Terima terima kasih. kasih. Mbak Preti, terima kasih juga buat ilmu yang sudah dibagikan pemirsa. Biarlah kisahnya Ibu Rini, apa yang beliau bagikan dengan kejujuran, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bagi orang tua kita juga, supaya pola hidup sehat jangan kendor, jangan ditinggalkan. Pada usia berapapun, kita berupaya untuk memaksimalkannya. Tambahkan AccuLaser ke dalam pola hidup sehat Anda. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri. Ibu Rini sudah mendengar penjelasannya. Nanti ada ekstensinya juga untuk masuk ke rongga hidung, namanya intranasal. Biar apa yang ada dalam pikiran kita itu juga ikut terbantu oleh struktur otak yang semakin sehat. Belinya di Gogomall ya pemirsa. Percayakan sama Gogomall karena Gogomall tersertifikasi ISO 9001 dan juga sudah meraih penghargaan Super Brand. Ini adalah bukti bahwa konsumen Indonesia mempercayai Gogomall. Jadi jangan sungkan hubungi nomor yang muncul di layar atau lakukan kunjungan langsung, Anda maksudnya. Anda datang langsung ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Jika dihitung-hitung, Anda cukup menyisihkan Rp20.000 per harinya untuk dapat memiliki teknologi kesehatan yang akan menunjang gaya hidup sehat dan pola produktif Anda di usia berapapun. Pemirsa, lakukan segera. Angkat telepon Anda setelah program ini selesai berudara. Dan tentu saja hari ini adalah kesempatan terbaik untuk Anda dan saya memiliki AccuLaser. Segera gunakan untuk mengatasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya secepatnya. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai jumpa. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.